Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah salat Isya Masjid Baitur Rahman, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga kita yang hadir di malam hari ini Allah paringi sehat wal afiat, juga diparingi rizki yang banyak dan barokah, dan kelak kita semuanya diizinkan Allah wafat husnul khotimah. Allahumma amin. Marilah kita syukuri semua nikmat yang sudah Allah hadirkan sampai hari ini. Perbanyaklah lisan kita dalam mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Satu bentuk ucapan syukur yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala alhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang bersyukur mengucapkan alhamdulillah, katabat lahu salasuna hasanah. Allah mencatat untuk kita dengan 30 pahala kebaikan. Dan sebaliknya, wa khutta anhu salasuna khati'ah. Ucapan tahmid kita itu bisa menghapuskan 30 dosa maksiat kita. Baik, tanpa berpanjang muqaddimah supaya waktu kita bermanfaat, pada kesempatan kali ini tema yang akan kami sampaikan adalah hidup sehat sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejatinya ini tema yang diminta, yang kami sampaikan juga pada saat kajian Ahad pagi bersama pimpinan daerah Kota Kediri kurang lebih 9 bulan yang lalu. Alangkah bermanfaat kalau kita juga mengkajinya di sini, karena ini adalah tema harian Bapak Ibu. Kita bisa menerapkan secara langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita mulai. Nabi itu Pak, terhitung beliau sakit dalam hidupnya tidak banyak, kurang lebih 2 kali sakit dalam hidup beliau. Pertanyaan besarnya, bagaimana resep sehatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai begitu bugarnya badan beliau, sehat walafiat hampir sepanjang hidupnya. Sakitnya Nabi itu pun untuk mengajarkan hikmah kepada kita semua. Muslim yang sakit itu punya hikmah yang luar biasa. Pertama Bapak Ibu, beliau pernah sakitnya panas. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika didatangi oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ini berkunjung ke rumah Rasulullah. Kemudian beliau memberikan komentar, innaka latu'aku wa'kan syadidan. Wahai Nabi, engkau nampak tertimpa sakit yang sangat, panas yang sangat. Beliau membenarkan Bapak Ibu, dan beliau menjelaskan bahwasanya
setiap muslim yang diberikan ujian sakit oleh Allah, kemudian dia bersabar, falahu ajrun, dia dapat pahala kebaikan. Tidak cuma pahala, dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan, ma min muslim yusibuhul ada min maradha fama siwahu illa hattallah an sayyiatihi. Muslim yang ditimpa musibah berupa sakit atau musibah-musibah yang lain, melainkan dengan cara itulah Allah menghapuskan dosa-dosanya. Jadi Nabi sakit kala itu Pak mengajarkan kepada kita, sakit bisa mendatangkan pahala kebaikan. Yang kedua, sebab ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sakitnya nggak biasa, sakit karena diguna-guna. Riwayat ini terdapat dalam Sahihain. Imam Bukhari meriwayatkan dalam bab sifatu iblis wa junudi. Ada seorang Yahudi, Bapak Ibu, yang bernama Lubaid bin A'som, yang menyihir baginda Nabi dengan rambut beliau. Kemudian dibuatkan buhulnya dimantra-mantra, kemudian dilempar ke sumur, namanya sumur Darwan. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuhoyal, beliau mengigawa, disebutkan bahwa saya habis melakukan ini, habis melakukan itu, padahal beliau tertidur di ranjangnya. Mengetahui Nabi mendapatkan ujian dalam bentuk sihir itu, beliau kemudian diturunkan malaikat Jibril alaihissalam memberitahu, wahai Rasul, ada orang yang menyihir engkau, namanya Lubaid bin A'som. Jika engkau ingin terbebas dari gangguan sihir, Jibril kemudian meruqyah dan mengajarkan 2 surah perlindungan, namanya surah Mu'awwidatain. Surah apa itu Pak? Mu'awwidatain itu artinya 2 surah yang terdapat lafaz ta'awudnya. Mu'awwidatain itu isim musanna, kata yang menunjukkan arti 2. Pertama surah An-Nas, yang kedua surah Al-Falaq. Kalau kita ingin terlindungi dari pengaruh sihir yang bermacam-macam, setidaknya di pagi dan petang jenengan baca surah Mu'awwidatain, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Itu namanya Mu'awwidatain. Karena sihir itu juga banyak Bapak Ibu. Dulu ada teman kami satu kelas di Al-Azhar di Mesir sana, namanya Ustadz Faizar Hidayatullah. Ya, sekarang mendirikan Arsyada Yadaka itu, pakar ruqyah tanah air. Ketika menjelaskan tentang sihir, Pak, ada sihir itu misalnya sihir tahyil, sihir yang menyerang mata kita. Mungkin jenengan pernah tahu,
orang tokonya buka, terus temannya 2 hari nggak lihat, tokonya buka, tutup terus. Begitu ditanya, "Loh mas, kok sampean tutup 2 hari ini? Padahal buka pak." Pernah tahu? Pernah dengar ya? Nah, itu bagian sihir tahyil. Ada juga misalnya sihir mariud, sihir yang menyebabkan orang sakit, seperti Nabi yang disihir oleh Lubaid bin Asom, macam-macam. Maka untuk melindungi dari gangguan itu, beliau mengajarkan 2 surah tadi. Kesimpulannya apa Bapak Ibu? Nabi itu sakitnya 2 kali sepanjang hidup, dan dua-duanya mengajarkan hikmah untuk kita semua. Nah, sekarang apa resep sehat beliau? Ternyata sangat simpel dan sangat mudah Bapak Ibu. Kita merujuk kepada hadis Nabi dan juga ayat-ayat Al-Quran. Pertama, Nabi itu sehat lantaran menjaga pola tidurnya. Ada satu riwayat yang menarik Bapak Ibu. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, seseorang di saat tidur di malam hari akan dibelenggu oleh 3 belenggu oleh syaitan. Belenggu yang pertama akan terlepas dari tengkuk kita ini kalau kita bisa bangun tidur kemudian membaca surah atau zikir setelah tidur. Apal boten zikir setelah tidur Pak? Ibu-ibu apal Bu? Allahumma barik lana. Luwe ta Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Bapak-bapak kok diem? Bapak-bapak apal Bu, cuman nggak mau sombong. Nah, baru Pak lepas ikatan yang pertama. Ikatan yang kedua kata Nabi akan terlepas saat kita mau bangkit mengambil air wudhu. Syukur-syukur jenengan menyempurnakan wudhunya dengan membaca doa setelah wudhu. Ibu-ibu hafal Bu doa setelah wudhu? Bapak-bapak insya Allah. Pripun Bu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal. Penting Pak dihafal. Baru ikatan yang ketiga akan terlepas dari kita saat kita mau mengerjakan sholat. Coba perhatikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat kita sudah bangun pagi Bapak Ibu. Fa'asbaha nasyiton thayyibun nafsi. Seorang mukmin akan memulai paginya itu dengan jiwa yang bagus, tidak cuma thayyibun nafsi, namun juga nasyiton, rajin Bapak Ibu. Ini adalah tanda mukmin yang bangun pagi itu bakal sehat jasmani dan rohaninya. Maka Bapak Ibu kalau sayang kepada keluarganya, pastikan bangunkan mereka di pagi hari. Ibu-ibu kalau suaminya nggak mau bangun berangkat ke masjid, beri mukena saja.
Nang omah turu gak apa-apa gitu. Bangunkan Pak, jika jenengan sayang kepada putra-putrinya. Dan lihat, apa kata Nabi? Bagi orang yang tidak mau bangun pagi, Bapak Ibu. Wa illa, dan jika tidak, fa asbaha khabisun nafsi kaslan. Seorang muslim akan memulai paginya dengan jiwa yang buruk sekaligus kaslan. Apa itu kaslan? Males. Jiwanya buruk, fisiknya males, lemes, loyo, dan tanda dia bakal mudah kena penyakit. Sampai ada seorang ulama, Bapak Ibu, namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menyebutkan bahwasanya ala inna naumata duha turisu fata khobalan. Ingatlah, tidurmu di pagi hari menyebabkan engkau khobalan, lemah secara fisik, kemudian fisiknya remuk, rusak karena suka tidur di pagi hari. Yang kedua, wa ala inna naumatal usair, tidurmu di sore hari turisul junun, membuat engkau gila. Minimal tidur sore itu membuat kita telmi. Apa telmi itu Pak? Telat mikir. Koncone guyonan, dia ketawa 2 menit kemudian. Oh iya gitu. Niku telmi Pak. Makanya ya, bagi Bapak Ibu sekalian, benar, lek Muhammadiyah punya kebiasaan ngaji di Ahad pagi. Simbol pagi itu adalah waktu yang barokah. Sampai ada satu doa khusus Pak, disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab beliau, doa Nabi di pagi hari. Dan doa ini masih berlangsung berkahnya sampai hari ini. Apa doa beliau? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Gak semua orang Pak yang mendapatkan berkah doa beliau, cuman mereka yang beramal sholih di pagi hari. Maka dari itu kita ingatkan, saling mengingatkan satu sama lain, pastikan keluarga kita bangun di pagi hari, cegah mereka tidur di sore hari. Bahkan Bapak Ibu, seorang ulama yang bernama Imam An-Nawawi misalnya, itu memakruhkan jenengan kalau tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak, kemudian tidur di waktu sore. Mendesak itu misalnya karena kebutuhan operasi, terus suntik, ngantuk, beda. Kalau tidak ada urusan yang sifatnya syar'i, tahan Pak, melek. Sampai kapan? Sampai setelah mengerjakan sholat Isya. Baru setelah sholat Isya, prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau beristirahat. Dan ketahuilah, seandainya tidak ada urusan yang mendesak, kados ngeten iki syar'i boleh ya. Para ulama ahli fikih Pak, itu memakruhkan jenengan ngobrol setelah sholat Isya, lek nggak ada perlunya. Nah, lek ada
urgensi seperti ini, monggo ya, kalau ada keperluan. Ini Pak, resep yang mudah, namun banyak di antara kita yang lalai. Mulai sekarang, marilah kita latih ya, bangun di pagi hari dan tidak tidur di sore hari. Yang kedua, ketika beliau tidur, beliau biasa memposisikan lambung beliau ke sebelah mana? Ke sebelah kanan. Hadis Imam Muslim sahih. Beliau miring ke sebelah kanan. Nanti kalau jenengan sudah ngorok, sudah merem, Bu, mau mengurep, kan nggak sadar, bebas. Mau jengking, bebas. Tapi kita mulai tidur kita itu menghadap ke sebelah kanan. Ini Pak. Dan ahli medis itu punya riset, orang yang tidur menghadap kanan Pak, paginya lebih lancar. Apa nih sing lancar? Fesesnya ngapunten ya, buang air lebih lancar. Ini resep yang sangat mudah Bapak Ibu. Mari kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, resep sehatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena menjaga pola makan beliau. Pola makan, Mak. Nabi itu di saat beliau dikirimi oleh Raja Mesir, namanya Raja Muqawqis. Jadi kisahnya, beliau pernah berkirim surat ke Raja Muqawqis di Mesir sana tentang risalah dakwah Islam. Sama Raja Muqawqis, surat dakwah Nabi ini Pak dibalas dengan baik, diterima dengan baik sambil diberikan hadiah. Di antaranya diberikan sosok yang besok jadi istri beliau, namanya siapa? Maria Al-Qibtiyah. Ini hadiah dari Raja Mesir saat itu. Nabi juga dikirimi seorang tabib, seorang dokter di masa itu. Dokter dari Mesir ini Pak, sejarah mencatat kurang lebih 8 bulan lamanya bertugas di Madinah. Dan dia tidak menjumpai orang Madinah yang fisiknya loyo, tidak menjumpai orang Madinah yang sakit-sakitan. Lah wong dokter Pak, kok jarang ngobati orang? Mereka sehat karena apa gitu? Sampai dokternya kemudian tanya kepada orang-orang Madinah. Jadi lek jenengan ngaji sirah nabawi, ngaji tentang sifat khuluqiyah Nabi, ya, ciri fisik Nabi. Nabi itu tidak gemuk, tidak kurus, cenderung apa Pak? Cenderung lek orang sekarang dempal, six pack ngoten niku. Tabibnya tanya, gitu, apa sih yang membuat kalian itu sehat walafiat? Kemudian orang-orang Madinah menjelaskan, nahnu qaumun la na'kula hatta najua wa idza akalna la nasyi'a. Kami ini adalah kaum yang jika kami makan, tidak makan sebelum lapar, dan kami berhenti makan sebelum
kenyang. Ini riwayat sejarah Bapak Ibu, memang hadisnya didhoifkan oleh banyak ulama, namun ulama jumhur, misalnya ulama Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ibnu Baz dulu menyebut riwayat itu kendati dhaif sanadnya, maknahu sahih, kata beliau, maknanya betul. Memang seperti itu cara hidupnya Nabi dalam konteks menjaga pola makan. Dibuktikan apa? Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi itu kalau makan membagi lambung menjadi berapa Pak? Menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama untuk beliau makan. Sepertiganya lagi untuk beliau minum. Dan sebagian lagi sepertiga untuk beliau bernafas, beristirahat. Inilah perwujudan dari wa idza akalna la nasyi'a. Kalau kami makan, kami berhenti sebelum kami kenyang. Beda sama kita lagi. Nggih. Aji mumpung nggih, pengalaman pribadi ya. Nah, sudahlah sarapan, makannya sego pecel sak es teh. Lihat gorengan, pengen tumbas gedang goreng, tumbas ote-ote. Pulang perjalanan, bakul pentol, totet-totet, mangan maneh lho. Coba, sebagai umat yang mengaku ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita biasakan tidak makan berlebih-lebihan. Ini penting Pak, ya, menjadikan kita sehat walafiat insya Allah. Yang kedua, yang tidak kalah penting, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sehat walafiat, yang dimakan beliau pasti dari jenis halalan dan juga thayyiban. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, di pertengahan surah itu, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Coba perhatikan redaksinya Bapak Ibu. Yang diseru bukan cuman orang mukmin, beda dengan puasa. Disebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Dalam konteks makan dan minum, kita diperintahkan oleh Al-Quran dengan redaksi ya ayyuhan nas. Kata para ulama ahli tafsir, kebetulan jurusan saya ini tafsir aslinya Pak, ya. S1, S2 saya tafsir. Kalimat itu nida usyafaqati warrahmah, panggilan untuk orang-orang secara umum menunjukkan syafaqati warrahmah, cinta kasih, perhatian kepada semua manusia. Bukan cuma muslim, tapi non-muslim pun boleh mengamalkan yang satu ini. Makanlah yang baik dari jenis halal dan juga thayyib. Saya tanya, apa sih Pak makna dari halal itu? Nopo? Bebuk. Halal itu artinya boleh, yang dipulihkan oleh syariat untuk kita konsumsi. Syariat mengatur halal itu jenisnya 2.
ada halal secara zatnya, ada juga halal secara sebabnya. Contoh, ini air halal, Pak. Zatnya halal. Jenengan taunya yang zatnya haram nopo contohnya? Yang zatnya haram contohnya apa? Alkohol, tua, cukri, bir, ngoten niku. Itu haram secara zatnya. Pastikan Pak, yang masuk ke tubuh kita adalah zat yang halal. Minuman keras yang halal cuma satu, napa niku? Es batu, betul. Minuman keras yang halal cuma satu, Pak, es batu. Selebihnya diharamkan oleh Allah. Yang kedua, yang sangat penting, pastikan halal secara sebabnya, kaifiyahnya. Ini air awalnya halal, tapi saya dapat dari nyolong di warung Madura sebelah sana. Jadinya halal atau haram? Haram, Bapak Ibu. Dari yang semula halal menjadi haram, maka pastikan yang masuk ke tubuh kita juga sebabnya halal. Ibu-ibu wajib tanya ke suami, sampean ngasih makan, minum anak istri itu dari cara yang halal ataukah yang enggak halal? Sebab dampaknya luar biasa, Bu. Jenengan yang biasa mengkonsumsi dari cara yang haram, gitu, selain fisik pengaruh, kemudian mental dan psikologi pun akan terpengaruhi. Anak-anak Pak, dileskan kemana-mana kok ketul ya gitu. Apalan seminggu kok baru dapat satu ya gitu. Coba kita muhasabah. Apakah harta yang kita berikan ke mereka-mereka ini adalah harta yang halal? Kita muhasabah. Jenengan ngasih ke istri nafkah, namun dari cara yang haram, istri gampang bantah, nggak taat, karepe dewi, dinasehati, masuk kanan keluar kanan lagi, Bu, saking nemenin, ini Pak, gak sempet ngiri, mental kok itu, saking dableki itu. Dan jangan salahkan mereka gitu loh. Kita saling bermuhasabah, pastikan yang kita kasih adalah rizki yang halal. Dan yang lebih penting, pastikan thayyiban. Apa makna thayyib? Enggak pulang-pulang. Ini pula bang thayyib, Bu. Nah, thayyib ya secara linguistik, secara bahasa artinya baik. Kalau kita baca keterangan para ulama, misalnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di dalam tafsirnya itu beliau menyebut dengan lafaz thayyib itu laisa mudorrun lil abdani wala lil uqul. Thayyib itu yang tidak berbahaya buat jasmani dan buat rohani kita. Gampangannya ngeten, Pak. Gula itu halal boten? Halal. Jenengan kondangan nyumbang gula boleh. Jenengan jualan sembako gula juga boleh. Tapi gula itu bukanlah thayyib bagi penderita apa? Diabetes ya. Kok ngerti?
Nah, napa kena diabetes mboten to? Alhamdulillah. Yang toyib bagi penderita diabetes napa Pak? Jagung, gula jagung niku. Yang bagus. Gak usah nyebut merek Bu, gak di endorse. Ini Pak, pastikan kita tahu yang baik untuk kita itu apa. Itu toyib. Jenengan yang kena kolesterol, makanan yang tidak toyib untuk jenengan, contohnya apa? Gorengan. Terus apa lagi? Melinjo. Dan yang toyib bagi penderita kolesterol napa Bu? Polo pendem. Nah, ini kita harus tahu Pak. Al-Quran ini ya, konsep Al-Quran. Bapak-bapak yang senengane kopi misalnya, lek jenengan punya sakit napa? Asam lambung, walaupun kopi itu halal, tapi dia tidak toyib. Lek yang toyib buat penderita asam lambung, napa? Air putih ya. Nah, ini gimana? Niki air bening, bukan air putih Bu. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu Anda tahu apa yang baik untuk tubuh kita dan yang tidak baik. Caranya tahu gimana? Jenengan medical check up minimal setahun sekali lah. Gak mahal Bu, minimal. Jenengan check up gula saya berapa, kemudian asam uratnya gimana, terus kolesterolnya bagaimana, deteksi dini Pak, supaya kita tahu apa yang toyib buat kita dan yang tidak toyib. Ini konsep Al-Quran. Jenengan medical check up itu mengikuti petunjuk Al-Quranul Karim, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Sesekali ya, ibu-ibu atau bapak-bapak, pengajian Ahad pagi dalam bentuk medical check up kerjasama sama Rumah Sakit Muhammadiyah, koas-koas yang di Fakultas Kedokteran Unmu itu kerjasama Pak. Ini kan satu bentuk kemajuan, bisa diterapkan secara langsung, tidak sebatas teori. Baru yang ketiga, saya ambil poin-poin. Niki sampai jam pinten? Jam 9 Pak. Boleh, kalau siap. Nah, nanti kita dialog ya. Yang ketiga Bapak Ibu, terakhir. Resep sehatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pola pikir. Ketahuilah 90% orang sakit itu Pak disebabkan karena pikiran. Ada satu penelitian yang dibuat oleh Profesor Masaru Emoto kalau nggak salah. Profesor yang pernah meneliti air, air ini Pak, lek jenengan pisui, molekulnya berubah jadi buruk. Pernah tahu baca itu nih? Kalau kita ucapkan sesuatu yang baik, Bismillah misalnya, diterobong gaya kaca pembesar nih, molekulnya indah bagus, membuat kita sehat. Ya, dalam riset yang lain, Profesor Masaru Emoto itu meneliti tentang dampak pikiran terhadap kesehatan jasmani Bapak Ibu. 90% kata beliau sakit itu karena ini.
Makanya kemarin di saat musim pandemi ya, berapa banyak Pak orang yang semula sakitnya itu ringan gitu, tapi tertekan secara ini gitu, kemudian muncul penyakit-penyakit yang lain yang awalnya nggak parah, tertekan secara ini makin makin parah. Itu banyak, betul betul. Karena ini Pak, kita lihat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu sosok yang banyak sekali berzikir, Bapak Ibu. Dengan beliau berzikir, kolbunya menjadi apa? Tenang. Bukankah Al-Quran yang mengatakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub? Ingatlah, dengan zikir hatimu akan menjadi tenang. Nabi itu orang yang kurang sibuk apa Pak? Masalah beliau bukan cuman masalah dapur, bukan cuman masalah rumah tangga. Masalah beliau sampai tingkat negara. Beliau disibukkan mikir dengan banyak hal. Lihat, begitu beliau ditimpa satu permasalahan yang berat, idza hasabahu amrun fasalla, beliau akan sholat memperpanjang zikirnya, Bapak Ibu. Kena masalah gitu, beliau nggak lari ke warung kopi Pak. Nek jenengan kena masalah cilik aja gitu, wis mlayu STK gitu. Beliau boten. Justru dalam kondisi yang berat itu, fasolah, beliau sholat memperpanjang zikirnya. Pertanyaan besar, kenapa kok beliau milih sholat? Karena dengan sholat, batin menjadi tenang, pikiran menjadi tenang, masalahnya nggak hilang, namun mencari solusi lebih mudah nih. Nah, bisa perbanyaklah kita berzikir. Contoh yang lain, masih dalam riwayat Imam Muslim. Kita warga Muhammadiyah Pak, harus dekat dengan sunnah. Apapun merujuklah kepada sunnah. Dikutip oleh Imam Nawawi misalnya dalam bab taubat itu, Nabi itu dalam satu hari satu malam, inni la astaghfirullah aksar min sab'ina marrah. Moco istighfar itu lebih dari berapa Pak? 70 kali. Hadis Imam Muslim. Yang 100 itu riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Ketika beliau bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah sampai ditagih Pak. Apa kata Rasul? Aina anta minal istighfar ya Hudzaifah? Istighfarmu mana? Nabi sampai nagih. Innila astaghfirullah mi'ata marrotin kulla yaum. Aku ini beristighfar, minta ampun, berzikir 100 kali dalam satu hari. Nabi orang yang jelas dosanya dimaafkan. Nabi juga orang yang jelas Pak, swargone swargo yang dhuwur. Tapi beliau masih memperbanyak beristighfar. Apalagi kula panjenengan, emperane swarga lho dereng karuan kita ini. Tenang. Kita belum tentu surganya, kemudian maghfirah juga belum tentu kita dapat. Marilah kita perbanyak dalam beristighfar. Minimal jenengan baca astagfirullah.
Bisa dibaca juga kalimat istighfarnya Nabiullah Yunus alaihi salam. Nabi Yunus ketika beliau sedang berada di perut ikan apa bu? Mujair. Mujair apa paus? Paus ya. Kisah Ashabul Hud itu ya, kalau hiu itu kan merusak Pak, gitu. Lek langsung pleng, nah, kemungkinan paus. Di dalam perut ikan, di kedalaman laut, beliau memanjatkan kalimat nadam, penyesalan. Penyesalan itu bagian dari taubat, kata Nabi. Berzikir. Bagaimana kalimat beliau? Ibu-ibu lagi, bapak-bapak apa betul? Nggak mau sombong. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Masya Allah. Atau kalimat taubatnya Nabiullah Adam alaihi salam. Nabi Adam itu kan diajarkan kalimat Pak, dalam surah Al-Baqarah awal itu. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Dengan kalimat itulah Allah terima taubatnya. Kalimatnya ada dalam surah Al-A'raf. Pripun unine? Masya Allah. Ibu-ibu lagi nih Pak. Bapak-bapak nggak mau sombong. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang banyak Pak beristighfar, insya Allah qalbu kita tenang, pikiran kita tenang, dan berdampak kepada fisik kita yang sehat walafiat. Dan zikir ini juga punya fadilah yang besar, fadilah yang banyak. Jenengan tahu, Nabi itu mengajarkan dua kalimat yang mudah Pak. Ya, riwayat Bukhari Muslim ini, Sahihain. Kalimatani, ada dua kalimat. Khafifatani 'alal lisan, yang gampang diucapkan lisan, tsaqilatani fil mizan, besok timbangannya abot. Apa yang dua itu? Bagaimana? Kalimat yang mudah tapi pahalanya berat Bapak Ibu. Nah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Jangan salah Bu, kebanyakan ada yang keliru. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Niku keliru. Panjangnya padahal apa itu? Abad ya, azim gitu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dibaca Pak yang banyak, mangke jenengan ngertos di hari penimbangan amal yang disebut yaumil mizan, pahalanya sangat berat. Padahal caranya gampang gitu. Satu lagi terakhir, sebagai bekal Bapak Ibu ben akeh lek zikir. Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang sahih, Nabi mengajarkan kalimat thayyibah yang pahalanya besar Bapak Ibu, tapi sangat mudah. Apa kata beliau? Man qala, siapa yang mengucapkan, yang berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku
wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa Pak? Nah, coba ben gak lali, gak ngantuk. Ingat fatwa tarjih membolehkan kita zikir bareng, tujuannya taklim. Saya anggota Majelis Tarjih Surabaya, aman jawab. Coba ya kita lantunkan supaya nggak lupa, dan yang belum hafal jadi hafal kalimat thayyibah yang barusan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyra marratin, 10 kali. Apa keutamanya? Kaman a'taqa arba'a anfusin min waladi Ismail. Kita dinilai oleh Allah seperti memerdekakan 4 orang budak. Artos budak napa mboten, Pak? Budak itu orang yang tidak punya martabat. Memerdekakan budak pahalanya besar. Sekarang ini budak masih ada atau sudah tidak ada? Sudah tidak ada. Sekaya apapun panjenengan, sudah tertutup peluang itku rokobah, memerdekakan budak, wis kaiso. Tapi Allah Maha Adil, memberikan kesempatan untuk kita. Siapa yang pengen dapat pahala itku rokobah, memerdekakan budak, bacalah zikir yang tadi. Terutama sebagai penutup, terutama untuk Bapak Ibu yang usianya sampun sepuh, sudah menapaki usia senja. Jenengan jangankan mengerjakan yang sunnah, kadang yang wajib saja harus diganti dengan bayar fidyah. Ramadan sampun botenku kuat, jangankan sholat tahajud, sholat rawatib, sholat yang wajib saja harus pakai kursi langetan. Anda yang sudah sepuh, ibadah tidak sekuat dulu, zikir jadi solusi, Pak. Zikir jadi solusi. Ibadah yang mudah tapi dapat fadilah pahala yang besar, sekaligus maghfirah, ampunan dari Allah. Berapa sih Pak umurnya umat Nabi itu? Pinten? Nikulah umurin Nabi. Umur umat Nabi. Macam-macam boleh. A'maru ummati, hadis Imam At-Tirmidzi, derajatnya hasan baik. A'maru ummati, umur umatku, ma baina sitin ila sab'in au kama qala, antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum yajuzu min dalik, hanya sebagian kecil Pak yang bisa melampaui usia itu. Ayo sekarang kita buktikan. Di sini yang umurnya 70 ke atas ada Pak? Ibu-ibu ada Bu? Ngaku nom kabeh niki. Ibu, 1 Bu, 2. Betul dawuh Nabi, wa aqalluhum yajuzu min dalik, hanya sebagian kecil yang mampu melampaui usia itu. Ibu, bapak, angsal bonus. Yang 60 ke atas adalah, sabar nggih, dilongkas. Dilongkas mari pengajian ini lho. Kok seudon banget toh.
Bapak Ibu ngapunten. Kula sik suwe Bu, cek enom kok. Boten guyon. Ngeten, intinya jenengan yang sampun sepuh ya, kita saling menasihati, anggap kula putu panjenengan nggih, nasihati Mbak Dewi. Silahkan perbanyak kita berzikir, khususnya istighfar, insya Allah jasmani rohani kita sehat, pahala dan ampunan kita dapat, dan kita insya Allah husnul khotimah. Nah, yang nom-nom ngoten sami, silakan perbanyaklah kita berzikir. Pun betul usah kata-kata, lali kok. Sampai di sini Pak, ada yang ingin ditanyakan? Betul? Berarti sedaya paham ya? Insya Allah. Baik. Marilah kita akhiri kajian kita di malam hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.